Selamat sore, kembali lagi bersama QT Capital. Seperti biasa, membahas eh, keadaan market di tanggal 8 Juli ini. IHSG ditutup melemah tipis ke level, sorry, loh, levelnya nggak ada. Bentar. Ke level, ini saya kecilin dulu. Oke, ke level 63,9. Hari ini candlenya lebih kayak indecisions ya. Overall masih oke, masih berada di atas MA 20. Terusnya ini histogramnya ada hijau kecil dikit. Golden crossnya belum begitu kelihatan ya, tapi secara keseluruhan masih oke karena level 63,8 ini yang merupakan area support terdekat atau neckline kemarin masih bisa hold harga, ditopang juga oleh MA 200 di hourly. Kalau misalnya kita ngelihat dari si indikator ini buaya masih relatif aman, melihat dari formasi si aligatornya juga sudah terpantau rapih lah, hijau di atas, merah di tengah, biru di paling bawah. Tapi yang membuat saya concern sebenarnya nggak tahu ya, ngelihat dari pasar internasional pada sore ini Eropa kenapa turunnya cukup dalam, begitupun juga si Dow-nya, saya nggak tahu ada apa. Tapi kalau misalnya kita lihat si Dow ini emang sore ini khususnya koreksinya cukup dalam, dan kemungkinan sih support terdekatnya tuh ada di level 34.151. Support terdekatnya ini juga kalau misalnya ada yang suka perhatiin formasi ABCD dari bisa dibilang harmonik, itu juga ada di level ini di 3422. Jadi kita bisa menyimpulkan support terdekat ada di kotak ini. Nggak tahu ntar malam kayak gimana respon marketnya. Ya ini saya lampirin tentang si Dow ini. Ya jaga-jaga kalau misalnya si IHSG juga mengikuti down move tadi. Itu. Coba kalau misalnya kita lihat DAX. Sorry. Tuh, DAX juga koreksinya cukup dalam. Dia mungkin ini ada area support, gak tahu apakah bisa ke hold atau enggak. Ini dari 4 hour chart. Dijaga-jaga aja untuk si IHSG ini. Tadi mana? Pakai template yang polos. Kalau misalnya emang koreksi, si IHSG ini ada support di sekitar 5985, which is itu dari right shoulders-nya kan. Ini juga bisa dibilang right shoulders juga. Jadi ada di area support ini. Ada di area support ini. Jaga-jaga, maksud saya kalau misalnya ada koreksi besok paginya. Kalaupun juga tadi kita balik ke si Dow, kalau misalnya ntar malam emang dia bisa tes level ini dan dia ada recovery, ya kemungkinan si IHSG openingnya, nggak tahu sih, ini rada sotoy juga ya, openingnya juga mungkin
koreksi sebentar, habis itu ada recovery move-nya. Mudah-mudahan kayak gitu. Tapi secara keseluruhan ngelihat dari trennya masih di atas, sorry, di atas apa tadi, aligator, sudah cukup bagus. Dan tadi ngelihat dari MACD-nya itu kan juga udah mulai ada golden cross gitu. Aduh, tadi pakai yang template mana lagi? Oke, pakai template ini aja ya, sorry. Ya kemungkinan supportnya ada di sini, di sekitar 5980-an. Oke, lanjut ke saham yang udah terdetek di explore. Pertama kita punya Antam. Antam trennya sudah oke. Hijau paling atas, merah di tengah, biru paling bawah. Sempat tes area resisten 2600. Kalau dari daily candle-nya masih higher low. Kalau misal kita breakdown ke time frame lebih kecil, emang ada koreksi, tapi kayaknya dari formasi candle si hourly ini belum ada tanda reversal akan turun. Mungkin kalau misalnya emang akan koreksi, support terdekatnya ada di sini, di 2510-an. Kenapa di 2510-an? Kemungkinan kan kalau misalnya ada yang suka ngelihat pattern, sorry, ini kan S kan, ini S gitu. Mudah-mudahan aja kalau misalnya di atas area 2510 atau 2500 ada recovery move. Tapi secara keseluruhan tren di daily sudah oke. Kalau misalnya udah ada yang punya barang, mungkin bisa update trailing stop ke sini, ke 2380. Itu untuk si Antam. Mudah-mudahan ya 2500 ini levelnya bisa hold harga kalau terjadi koreksi. Lanjut NATO, kita lewat dulu aja ya. Breeze sudah break 2370. 2370 merupakan area fraktal. Konfirmasi break sudah ditutup di atas fraktalnya, ditutupnya itu ada di 2430-an. Semoga masih bisa lanjut. Untuk resisten selanjutnya itu ini 2500 2510 sudah kena ya. Kalau misalnya harga mampu melanjutkan uptrend, ada resisten selanjutnya setelah 2500 itu ada di 2760 dan di 3070 gitu. Overall momentumnya masih oke. Ini masih melebar juga aligatornya. Ini juga histogramnya masih terpantau hijau, ya lebih tinggi sedikit dibanding dengan histogram kemarin. Nggak apa-apa, masih di hold aja. Trennya masih bagus. Behat oke, Behat hari ini ditutup bearish engulfing di area resisten 735 yang itu merupakan resisten di 14 Januari kemarin. Tanda-tanda awal koreksi. Kemungkinan support terdekatnya itu ada di area 680-an. Kita lihat kalau misalnya ada tanda-tanda reversal di area 680-an. Secara keseluruhan dari daily chart masih uptrend. Aligatornya masih oke. Lanjut kios, kita lewat dulu aja ya. Langsung ke Inco. Inco hari ini kayak shooting star candle. Kalau ngelihat dari formasi aligatornya sudah uptrend. Berhubung candlenya
nggak enak candle plus ini. Kemungkinan support terdekatnya itu untuk si Inco ada di sekitaran 4780. Ini merupakan area struktur di tanggal 7 kemarin. Boleh dicatat, support terdekat untuk si Inco ada di 470. Trennya masih oke. Aligatornya masih mangap. Nggak apa-apa, masih boleh di hold. Jaga-jaga aja kalau misalnya dia koreksi dan tes area support 4780. Habis itu ada MDKA. Tes area neckline di 3000, hari ini ditutup menguat 1,3%, dan bisa dibilang ini kan bullish harami juga kan. Saya marking dulu. Ini formasi candle yang ini. Mudah-mudahan masih bisa lanjut besok. Kalaupun koreksi selama nggak turun di 2880 kayaknya masih oke ya untuk di hold untuk si MDKA. Setelah MDKA ada Arto inside bar atau harami. Hari ini strateginya masih sama, masih boleh di hold selama 13.200 ini nggak tertembus ke bawah. Emang kalau misalnya ngeliat dari momentumnya, histogramnya sudah mengecil, mengerucut, dan ini juga hampir mengerucut juga. Tapi nggak apa-apa, masih boleh di hold. Yaitu cut lossnya di 13.200, masih sama kayak strategi kemarin. Agro hari ini tes extension 2230-an, sedikit kayak shooting stars candle daily-nya. Kalaupun dia koreksi, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 2000-an, yang merupakan high sebelumnya di tanggal 1 kemarin. MPPA lebih kayak indecisions kan, walaupun ini kayak rada doji, tapi overall trennya masih oke. Melihat dari aligatornya nggak apa-apa, masih boleh di hold kalau misalnya sudah ada yang punya. Zing hari ini bullish harami. Kalau melihat dari daily-nya, ini tadi saya sempat pantau pas market lagi running. Jadi si daily-nya ini sudah terpantau bullish. Oke, itu benar. Tapi kalau misalnya kita ke time frame lebih besarnya, saya sebenarnya lebih prefer tunggu fractal weekly-nya tertembus, yaitu di level 161-an gitu. Mungkin itu bisa jadi konfirmasi kita ya kalau misalnya tembus ke 161. Sorry. Lanjut, MTDL ditutup di atas fractal 220. Kemungkinan resisten berikutnya itu masih di high sebelumnya, yaitu di level 2500-an. Semoga masih bisa lancar besok. Momentumnya masih oke, ini masih melebar aligatornya, masih bagus. Lanjut MMLP, kayaknya kita lewat aja. IPTV juga membuat jarum dan masih ditutup di bawah fraktal 310-an. Kita wait and see aja dulu sampai tertembus fraktal daily-nya. Dalam arti kata, kalau ada daily candle ditutup di atas level si fraktal. Tapi udah 4 hari kan belum ada yang ditutup di atas fraktal tersebut. Lanjut good. Oke, good hari ini 4% naik. Dan mungkin besok harga akan berubah karena adanya corporate action, yaitu right issue gitu. Kalau misalnya ngelihat dari daily-nya sih masih terpantau bullish.
semenjak dia break fraktal di tanggal 1 kemarin. Dari oskilatornya masih oke. Ini juga masih terpantau expanding si aligatornya. Belum ada pelemahan dari momentum. Setelah itu ada BNBA. BNBA oke. Cek. Dia sudah ditutup di atas aligator, tapi udah nongol dikit ya si hijaunya. Maksudnya udah hampir apa ya, berurutan, hijau paling atas, merah tengah, biru terakhir. Tapi saya lebih suka nunggu satu candle lagi aja, jadi lebih clear lah view-nya. Tapi keseluruhan bagus, sudah ditutup di atas si aligator. Mudah-mudahan masih bisa lanjut dengan resisten terdekat itu ada di sekitaran 11.25-an. Hill kayaknya kita lewat dulu aja ya. Oke, yang seru hari ini tuh ada Sen. Outside bar hari ini ditutup. Berhasil break resisten di tanggal 7 Juni kemarin dan ditutup di atas ya gap lah. Kemungkinan untuk resisten selanjutnya itu ada di sekitar 340 dan 350. Semoga masih bisa lancar. Aligatornya masih expanding. Ininya juga AO-nya sudah bisa dibilang baru di atas 0. Semoga masih bisa lanjut. Dan si tren untuk saham Sen ini sudah bullish. BBYB bullish atau uptrend, sudah ada clear konfirmasi yang clear, sudah tersusun rapi si aligator, dan resisten terdekat itu ada di level 620-an. Semoga masih bisa lanjut, amin. Bina kayak gimana? Masih cenderung sideways antara range 5.300 dan 6.175. Lebih baik kita tunggu kalau misalnya break high ke atas level 6.175. PMMP engulfing boleh dihajar kalau misalnya dia tertembus ke atas 436. Bisa patokan hourly candle. Kalau ada hourly candle ditutup 436 boleh beli. Pasang batas cut loss-nya itu di 420-an. Di bawah low engulfing candle. Bagus nih. Semoga masih lancar. Mulia kita lewat, Prim lewat, TFAS lewat, BRMS. Harami hari ini ditutup, tapi ada pelemahan momentum. Oskilatornya, histogramnya sudah mengecil terus, dan ini juga terpantau menciut. Konfirmasi kalau misalnya si BRMS ini oke kembali, itu kalau break ke atas 114. Untuk jangka pendek masih cenderung sideways antara range 104 dan 114 gitu. Lanjut POLL kayaknya kita lewat. DMMX masih ada ruang di level 2000-an. Pembahasan dari video-video kemarin kan cut loss masih di 1540.
ya kan, dari low candle ini. Kayaknya masih boleh di hold lah kalau misalnya sudah ada yang beli dari tanggal 2 kemarin. Targeting 2000, semoga masih lancar. Candlenya masih higher, gak higher high sih, tapi ya bagus lah. Terus dari oscillatornya juga momentumnya masih oke. Ini juga masih expanding, bisa dibilang expanding si aligatornya. BKSW kita lewat saja. Oke, saya rasa sampai situ pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan keesokan harinya. Kita ketemu lagi besok, insya Allah. Tapi ya gitu, kompositnya ngeri kalau misalnya ada koreksi mengikuti yang lain. Coba kita lihat lagi. Ya masih koreksi, nggak tahu ntar malam kayak gimana untuk si si market Amerikanya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.